Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 2, saya Jusila Cawenan dan rekan saya. Saya Sintiana Mustabia, saya Zelasa Putri, saya Fioni Putri. Kami baiklah, kami itulah anggota dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu definisi interaksi sosial. Atau interaksi sosial itu adalah proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya dan dengan kelompok dengan kelompok yang melibatkan komunikasi baik verbal berupa kata-kata maupun non-verbal yang berupa gestur, ekspresi wajah, simbol yang paling mempengaruhi perilaku, sikap atau tindakan satu sama lain. Interaksi sosial terjadi dalam konteks tertentu dan bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama atau individu, seperti kerjasama, penyelesaian konflik, atau pemenuhan kebutuhan sosial. Adapun beberapa ciri-ciri interaksi sosial, yang pertama itu melibatkan lebih dari satu pihak. Jadi interaksi sosial itu juga bukan individu, tapi juga bisa melibatkan berbagai pihak seperti kelompok, dan ada juga komunikasi dua arah atau timbal balik. Jadi interaksi sosial ini memiliki timbal balik antara 1 dan 2, yang selanjutnya memiliki tujuan tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Jadi di sini interaksi sosial tidak disadari juga ada dan juga ada yang disadari. Yang selanjutnya itu dipengaruhi oleh norma, nilai, dan budaya masyarakat. Jadi interaksi sosial ini sangat penting kita lakukan baik kita individu maupun kelompok dengan masyarakat maupun di lingkungan lainnya. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial dapat diklarifikasikan menjadi 2 jenis utama, yaitu asosiatif membangun hubungan positif dan disosiatif menimbulkan perpecahan atau ketegangan. Berikut penjelasan bentuk asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Proses interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama didorong oleh kepentingan bersama atau saling ketergantungan. Yang kedua, akomodasi, yang dimana proses penyesuaian untuk mengurangi konflik atau ketegangan tanpa menghilangkan perbedaan. Tujuannya adalah mencapai stabilitas sosial. Yang ketiga, asimilasi, yang dimana proses penyatuan dua budaya atau lebih sehingga membentuk identitas atau nilai baru tanpa menghilangkan identitas asli sepenuhnya. Yang terakhir, akulturasi, yang dimana proses penerimaan unsur budaya asing oleh individu atau kelompok tanpa menghilangkan identitas budaya aslinya. Yang selanjutnya yaitu bentuk disosiatif. Yang pertama, persaingan, yang dimana proses di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencapai tujuan yang terbatas seperti sumber daya, prestige, atau posisi. Persaingan dapat bersifat sehat atau tidak sehat. Yang kedua, konflik. Bentrokan atau individu atau kelompok karena perbedaan kepentingan, nilai atau tujuan. Konflik dapat bersifat terbuka, yaitu pertengkaran, atau tertutup, ketegangan tersembunyi. Yang terakhir, kontravensi, yang dimana sikap atau tindakan terselubung yang menunjukkan ketidaksetujuan seperti iri hati, sindiran, atau diam-diam tanpa memunculkan konflik terbuka. Baik. Faktor-faktor interaksi. Interaksi terjadi karena ada faktor pendorongnya. Yang pertama yaitu imitasi, proses meniru tindakan, sikap atau perilaku orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Imitasi sering terjadi pada anak-anak atau individu yang mengagumi figur tertentu. Contohnya ada sugesti, proses mempengaruhi seseorang untuk menerima pandangan, sikap atau tindakan tertentu, seringkali tanpa pertimbangan kritis. Sugesti biasanya berasal dari figur otoritas atau media. Contohnya ada identifikasi proses atau keinginan untuk menjadi seperti orang lain atau kelompok tertentu, seringkali melibatkan penyesuaian diri dengan nilai atau karakteristik yang berbeda dari pihak identifikasi. Simpati adalah perasaan tertarik atau ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain, seperti kegembiraan ataupun kesedihan. Simpati mendorong hubungan emosional yang positif. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk berinteraksi seperti kebutuhan dan pengakuan.
Selanjutnya ada empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi emosional orang lain secara mendalam seolah-olah berada di posisi mereka. Materi selanjutnya yaitu implikasi terhadap layanan bimbingan dan konseling. Jadi implikasi layanan bimbingan dan konseling ini yaitu bertujuan untuk membantu individu mencapai perkembangan optimal, termasuk dalam aspek sosial. Pemahaman tentang interaksi sosial memiliki implikasi penting dalam pelaksanaan layanan BK baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi implikasi layanan BK ini ada 4 penjelasan. Yang pertama ada pemahaman dinamika sosial klien. Jadi konselor perlu mengenali bentuk interaksi sosial yang dialami oleh klien kita, seperti asosiatif atau disosiatif. Jadi kita seorang konselor juga bisa mengidentifikasi akar masalah yang dihadapi oleh klien kita. Jadi misalnya konflik antar siswa dapat berasal dari persaingan atau kontravensi. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial. Jadi BK berperan dalam membantu klien mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik untuk mendukung interaksi sosial yang sehat. Nah, jadi guru BK ini juga berperan sebagai mengembangkan keterampilan komunikasi agar klien kita itu bisa berkomunikasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada pendekatan berbasis empati dan simpati. Jadi konselor menggunakan empati dan simpati ini untuk membangun interaksi sosialnya agar nantinya bisa memberikan layanan terhadap kliennya. Jadi kliennya juga bisa menerapkan simpati dan empati ini di lingkungan sekitarnya. Terakhir ada intervensi berbasis faktor sosial. Jadi faktor ini seperti imitasi negatif, misalnya meniru perilaku menyimpang, seperti sugesti buruk. Jadi perilaku menyimpang ini bisa berpengaruh buruk terhadap klien kita di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kalau klien kita itu melakukan perilaku menyimpang dan dapat mengganggu interaksi sosial. Baik, terima kasih kepada Bapak dan rekan semuanya yang telah menyaksikan video dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Kami menerima kritik dan saran dari hasil video ini. Assalamualaikum warahmatullahi